Hi again everyone, welcome back again di market update dan altcoins update. Jadi sebenarnya tadinya rencananya saya pengen bahas altcoin. Ada dua yang saya pengen bahas. Yang pertama Matic dan berikutnya saya pengen bahas kembali untuk coin OP atau Optimis yang terakhir kali sempat kita bahas. Jadi ini sekedar refresh dan review. Tapi ternyata ada kabar yang lumayan mengejutkan dan menurut saya ini lumayan emergency. Jadi perlu kita take note ya, yaitu soal krisis di Eropa. Ya, jadi Eropa, kalau teman-teman tahu Credit Suisse, ini adalah perbankan yang waktu lalu sempat ya mungkin bisa dibilang membuat panik juga para pelaku pasar ya, terutama dari sisi perbankan. Akhirnya hari ini kena dampak. Jadi saya cek tadi, Credit Suisse itu drop sahamnya 20% ya, lebih kurang. Ya, dari opening dia langsung drop 20%. Jadi ada gap ya. Ini baru kita ngomongin gap nih ya. Gak siap untuk take action mungkin para pelaku pasarnya, dan begitu opening dia langsung gap ya 20%. Ini kayak bener-bener ya mau nggak mau ya, suka tidak suka sebenarnya udah mulai terkena dampak loh ya, kita di istilahnya di perbankan-perbankan yang ada di Eropa ya. Sebenarnya ini efek sedikit banyak dari ya, kalau kita bisa bilang ya, akarnya itu kembali lagi ke quantitative tightening yang dilakukan oleh The Fed dan berawal dari SVB. Jadi Silicon Valley Bank, kemudian Signature Bank ya, ini juga mulai ditutup sama pemerintah kayak no reason gitu loh. Reasonnya katanya karena nggak trusted ya, istilahnya dituduh money laundering dan macam-macam gitu. Nah, SVB, Silvergate, and then terakhir Signature Bank sekarang udah mulai ngerembet nih ya ke Credit Suisse, bank-bank di Eropa. Jadi hari ini begitu opening market sesi Eropa, itu ada beberapa bank yang kena dampak. Deutsche Bank, UBS, BNP Paribas, dan Societe Generale ya. Ini kena. Yang paling parah adalah Credit Suisse. Dan setelah saya cari tahu tadi, apa sih yang menyebabkan Credit Suisse itu benar-benar lebih dalam ya koreksinya. Pertama, untuk sekedar info ya ke teman-teman, ternyata saya juga cek, saya juga baru tahu ya, Credit Suisse itu pada waktu musim gugur lalu, itu dia ngejual share-nya mereka sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat, dibeli sama pihak investor dari Timur Tengah, dan uang yang istilahnya diterima ini sebenarnya adalah sebuah apa ya, kita bisa bilang sebuah tambahan umur lah ya untuk si Credit Suisse bisa memperbaiki situasi mereka gitu. Nah, cuman karena ya client withdrawal di sini di highlight ya, client withdrawals di garis bawahi juga ya dari artikelnya juga, menyebabkan ya ini sebenarnya lebih kurang bank run atau rush ya. Ini terjadi juga pada Credit Suisse dan akhirnya membuat marketnya goyang gitu ya. Plus setelah ya chairman itu kayak direktur ya dari Credit Suisse di sini. The plunge in the shares came after the chairman of Credit Suisse largest shareholder, Saudi National Bank ya. Jadi direkturnya National Bank Arab Saudi itu mengatakan di Bloomberg TV pada interviewnya. Jadi pihaknya mereka itu udah nggak bisa top up investment lagi karena ini akan melanggar regulasi. Jadi ibaratnya mereka sebagai investor, karena kan ya tadi ya diinjek ya 4 miliar dolar ya, mereka kan ngejual sahamnya. Sebenarnya Saudi National Bank itu masih mau top up, tapi karena terhambat regulasi, mereka nggak bisa top up lagi. Dan akhirnya berakhir dengan memiliki atau kepemilikan ya saham atas Credit Suisse senilai 9,9%. Jadi Saudi National Bank itu punya saham 9,9% pada Credit Suisse. Dan karena nggak bisa top up lagi, ya akhirnya krisis gitu ya. Dipikirnya goyang. Mungkin para pelaku pasar berpikir bahwa waduh ini adalah the next bank yang akan kena setelah bank-bank di Amerika Serikat. Jadi berdasarkan judulnya aja ya, intensification of Swiss lenders difficulties comes days after 2 major bank failures in the US. Ya tadi saya ada baca di bagian awal-awal ya, bahasanya sih keren banget ya. Kalau biasa bahasa artikel kan memang keren gitu ya katanya. Nah ini ya, to make matters worse, both sides of the Atlantic have banking issues ya. Jadi this will send bla 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 ya, banyak intinya across the Atlantic.
bahasanya kayak gitu ya. Jadi setelah kejadian di istilahnya di US, sekarang terjadi di bank-bank yang ada di Eropa, dan 4 bank yang kena ya total hari ini dari penurunan saham yang luar biasa signifikan. Nah, di sini dari chairman-nya si Credit Suisse ya, Axel Lichtman bilang di hari Rabu kemarin pada konferensi Saudi Arabia bahwa modal si bank dan balance sheet-nya itu kuat ya, dalam artian kita bisa tackle permasalahannya, dan dia bilang prospek kedepannya ya, terutama dari mungkin bantuan pemerintah itu adalah bukan topik yang perlu dibahas, kira-kira seperti itu. Dan ternyata udah mulai kena dampak nih, dalam artian kekhawatiran pasar ya, kalau kita bisa bilang sih. Ini belum merembet ke masalah dia bangkrut atau gimana, kayak kasusnya SVB atau si Signature Bank yang harus ditutup, tapi ini baru dampak awal atau indikasi kekhawatiran pasar terhadap banking system di saat ini ya, udah bisa dibilang di hampir semua negara, mungkin ya, bukan semua negara ya, bisa dibilang ya hampir ya di situasi pasar lah secara global ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, jadi satu dampak setelah kejadian ini yang menarik banget teman-teman ya. Kalau saya bilang sih ini kombinasi ya, karena kan kita tahu hari ini PPI itu rilisnya negatif ya, dalam artian ini udah bagus, sesuai dengan ekspektasi, dan bisa dibilang sesuai dengan harapan The Fed juga, bahwa inflasi perlahan-lahan sudah mulai cooling down. Jadi dari sisi PPI itu cooling down, kemudian ada core retail sales yang ini artinya berbicara dari sisi demand itu juga sama ya, minus 0,1% dari sebelumnya 2,4%. Jadi demandnya diekspektasi bisa menurun, bahkan retail salesnya yang bukan core itu juga sama, turun sampai minus 0,4%. Jadi ini bagus sebetulnya untuk mengatasi inflasi, kira-kira seperti itu. Nah, dari kombinasi ya news yang beredar, uncertainty kembali terjadi ya. Terjadinya dari mana? Ini ya teman-teman. Jadi secara probabilitas saat ini The Fed itu perkiraan untuk tidak naikin suku bunga pada 22 Maret itu meningkat drastis sampai dengan 57,9%. Dari yang tadinya probabilitasnya ini hanya di 30,6%. Menarik banget. Ya, jadi The Fed kayaknya udah mulai mempertimbangkan ya bahwa wah ini impact dari quantitative tightening udah mulai kerasa hampir di seluruh sektor perbankan. Nggak cuma di Amerika, tapi kita ngomongin juga di Eropa. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah fundamental shifting, uncertainty yang saya selalu bilang sama teman-teman bahwa kita sekarang istilahnya kita bilang berbisnis ya. Kalau teman-teman berbisnis, seperti waktu pada saat 2020-2021. Kalau Anda adalah pemilik bisnis pada saat lagi pandemi, ya, kita tahu di situ ada PSBB, kita tahu di situ ada PPKM. Harusnya Anda berpikir untuk melakukan ekspansi itu bisa mikir 2-3 kali, ya. Ibaratnya yakin Anda mau ekspansi pada saat kondisi PSBB itu waktu itu ya sangat tidak menentu. Kadang-kadang katanya mau dibuka lah tanggal sekian, ternyata nggak jadi, diperpanjang 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, menurut saya sama aja case-nya seperti yang terjadi saat ini di market. Kita tahu lots of uncertainty itu lagi ada di market, even buat The Fed sebagai central bank saat ini di US itu juga masih galau, dia pun maju mundur ya terkait dengan keputusannya pada 22 Maret mendatang, dan ini sebenarnya probabilitas based on para pelaku pasar sih. Jadi bisa aja besok naik lagi gitu ya di 0,25%. Tapi uncertainty ini timbul di mana-mana, dari sisi konsumen maupun dari sisi pemerintahnya. Dan kalau menurut saya ini tuh adalah situasi yang buat kita as a trader harus kita hindari. Kita lebih baik jaga jarak, main aman, play safe gitu loh. Yang penting fokusnya saat ini adalah survival. Dan kalau kita ngomongin ini sisi trading ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tradingnya buy futures market atau leverage, mungkin kalian pertimbangannya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk investment ya kita ngomongin kan jangka panjang nih sampai next halving. Justru sebaik mungkin kita dapat harga diskon gitu ya. Kalau dikasih diskon ya kita beli. Istilahnya kita stack our portfolio untuk cicil beli. Kira-kira seperti itu. Alright? So, saya pengen update sedikit ya di situasi daripada si Matic. Jadi Matic so far seperti pembahasan kemarin ya yang kita sempat sampaikan ke teman-teman sekalian,
di market update kemarin saya ngambil dari Cardano juga, saya istilahnya ya ini masih sama ya skenarionya, sebetulnya lebih kurang bahwa kenaikan yang terjadi pada si Matic ada possibility untuk mengejar wave B-nya saja dulu. Jadi anggapannya teman-teman bisa mempertimbangkan bahwa ini adalah A wave correction, B wave correction, baru kemudian kita ongoing C wave correction. Ya, baru kalau kita lihat secara garis besar ini adalah wave 1, kemudian ABC untuk wave 2, baru kemudian 3, 4, dan 5. Ya, istilahnya menguat impulsif gitu. Tapi sekali lagi, saya bukan prediksi bahwa Matic akan turun gitu ya, dalam artian akan turun sampai break di bawah $1, karena kita perlu lebih banyak informasi untuk mengatakan hal tersebut. Dan menurut saya saat ini, seandainya close candle hari ini membentuk seperti ini jatuhnya adalah Three River Evening Star Pattern ya. Jadi kalau teman-teman udah pernah di YouTube channel saya berapa kali mungkin dengar istilah Three River Evening Star, Three River Morning Star. Evening Star pada dasarnya adalah mengindikasikan bahwa market itu sudah mulai shifting dari yang namanya bullish menjadi bearish. Dan kalau misalnya close candle hari ini mengatakan demikian, maka kita bisa lihat ya, close candle pada tanggal 13 Maret itu bullish dan sudah di take over secara penuh oleh candle hari ini, yang mengindikasikan bahwa market siap untuk terkoreksi dan memasuki fase bearish kembali. Dan memang kalau kita lihat di sini based on EMA 21 juga posisi kita sedang terreject dari sana. Jadi memang untuk Matic saya pikir dengan kondisi seperti ini ya kita bisa memasuki fase koreksinya. Dan dengan dia break dari demand zone terakhir, kalian bisa lihat ya ini adalah higher high-nya, kemudian di higher low-nya dia udah berhasil break, demand zone-nya juga tidak menunjukkan reaksi setelah ada satu kali rejection di sini, tapi kemudian tidak di follow up ya, dan dia mulai oleng atau kehilangan momentumnya. Plus membentuk juga yang namanya si head and shoulders. Jadi head and shoulders neckline sudah berhasil di break dan sekarang harganya turun, koreksi cukup signifikan dan bergerak dalam kondisi yang cukup impulsif, bahkan ngelewatin area demand yang ada di bawahnya juga. Jadi anggapannya saat ini kalau teman-teman ngelihat progresnya seperti ini kalaupun saya trading di futures market ya, yang saya cari adalah peluang untuk melakukan short. Jadi anggapannya saya coba untuk cari setup kira-kira ketika harga mulai retrace, either itu di maybe exponential moving average 21 time frame 15 menit, atau mungkin saat kita retest di EMA 8 ya, time frame 1 jam, mungkin saya akan mencoba untuk mencari peluang melakukan short ya dari pergerakan ini. Jadi ekspektasi yang saya perlukan adalah, bukan ekspektasi ya, pergerakan yang saya perlukan adalah rebound dulu. Rebound tujuannya apa? Supaya saya dapat diskon dan saya bisa ukur penurunan ini menggunakan Fibonacci retracement. Jadi kalau misalnya kita udah dapetin reboundnya, baru kita bisa tahu dong istilahnya bottomnya di mana. Kalau misalkan sekarang harganya turun lagi, ya berarti kan ini udah nggak valid ya. Kita mesti tarik lagi garisnya dari atas ini misalnya ke bawah sini gitu loh. Oh, baru berubah lagi levelnya. Jadi kalau misalkan saat ini yang saya tunggu adalah mana nih pemberhentian berikutnya. Dia berhenti dulu, either dia sideways atau dia rebound, baru saya bisa tarik Fibonacci retracement untuk mencoba mencari tahu sejauh mana harga bisa retrace. Dan kalau berdasarkan maybe struktur sebelumnya, kamu bisa tarik di sini. Support ini mungkin aja bisa menjadi resistance untuk harga istilahnya menjadi pijakan dan create new lower high. Itu ya untuk pertimbangan saya di posisi Matic saat ini. Alright, next one kita pengen ngebahas koin OP ya. Jadi saya selingin setelah Matic, OP saya singkat aja. Koin OP in the end, kalau kita lihat ya, memang secara keseluruhan saya masih punya kepercayaan dan keyakinan ya, bahwa OP ini, ayolah ya, lu harusnya bisa ngasih kita new all time high gitu. Kayak tanggung nih, udah di atas ya, udah deket banget sama all time high sebelumnya, tinggal perlu breakout aja dari sana, dan harus massive gitu loh. Tapi permasalahannya, mengikuti situasi yang terjadi baik itu pada Bitcoin, kemudian pada yang Matic juga, kalian bisa lihat ya, altcoins kena dampak. Ya, di sisi lain kita ngelihat di sini V formation, but in the other side kita ngelihat ada rejection. Dan memang rejection itu dibutuhkan, dalam artian kalau misalnya memang kita pengen ngelihat dia harusnya bisa back to bullish, ya ini ya teman-teman ya, kita bisa gunakan time frame 4 jam. Nah, ini adalah contoh yang tepat untuk kita menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Karena kamu bisa lihat di sini, ini in total adalah one swing up. Oke, one swing up. Harga telah berhasil breakout dari recent high. Oke, lalu kita ngelihat dia one swing up to the top, dan kita bisa bilang lah bahwa area ini adalah area
big fun zone kita ya, dimana bigger players itu menginisiasi dari pergerakan di level ini. Jadi begitu dari sini, boom, dia naik kenceng, rest a bit ya, cuman istirahat sebentar, mungkin dia isi bensin, habis itu langsung nge-push lagi ke atas. Dia nggak ada create base sama sekali di sana. Nah, otomatis dengan posisi ini kita bisa ukur menggunakan Fibonacci retracement. Dan saat ini kita ngelihat posisi koin OP itu lagi retest ke level Fibonacci 50 sampai 61,8%. Yang kalau saya extend ke samping, ya pada dasarnya ini adalah area support resistance. Oke, jadi kita bisa lihat mungkin ada probabilitas nih OP bisa bertahan di sini. Tapi kalau ngelihat dari tekanan sell-nya atau tekanan jual yang begitu signifikan seperti sekarang ini, menurut saya belum ada alasan yang jelas buat saya melakukan transaksi beli pada koin OP ya. Kalau teman-teman mungkin mau spekulasi, oh oke nih kita ngelihat di sini ada demand ya, dimana pada time frame kecil harga sempat ya bertahan sedikit baru dia naik lagi. So di sini ada provokator baru ibaratnya ya. Ini provokator 1, ini provokator 2 gitu kan. Di sini provokator 3 nih ya. Yang ketiga itu udah nggak punya duit ya, istilahnya dilewatin begitu saja. Nah, mudah-mudahan yang nomor 2 dia masih punya duit, dia masih mau beli di harga terakhir dia beli. Kan ibaratnya seperti itu. Nah, ini spekulasi, teman-teman. Kalau kalian istilahnya transaksi seperti ini, ya setidaknya spekulasinya pun masih bagus ya. Bukan beli di tengah-tengah antah berantah ini, tapi kalian beli dengan pertimbangan, ya sebelumnya kan di sini ada history. Jadi saya pikir bisa kepantul lagi dari area sini. Ya mungkin kalian beli dengan pertimbangan penempatan stop loss di bawahnya gitu ya. Jadi kayak, oh resikonya mau saya batasin nih. Nah, kalau saya as a trader, saya nggak begitu suka dengan modelan transaksi seperti ini karena menurut saya cukup beresiko ya. Yang saya butuhkan adalah harga kepantul dulu, lalu misalkan di time frame 15 menit kita ngelihat ada reversal ya. Kalau misalkan belum ada, saya nggak akan memaksakan untuk masuk posisi karena menurut saya saat ini di lower time frame seperti di 1 jam, 15 menit, 30 menit itu sellers yang dominan. Which means itu yang dibutuhkan sama bigger players ya. Kita perlu tahu untuk bigger players bisa beli, mereka harus lihat ada orang mau jualan. Nah, di lower time frame kita bisa ngelihat ada possibility nanti naik pun untuk turun lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk koin OP saat ini kita memang lagi retest, tapi saya belum melihat ada sign bahwa harga bisa bertahan di atas level ini. Dan bahkan kalau teman-teman lihat bigger picture, this is inverse V formation ya. Clearly inverse V formation. So the pullback biasanya ini saya dan teman-teman manfaatkan bisa untuk melakukan short ya. Kalau misalkan dia udah mulai tersideways, sudah mulai bagus, kita bisa pertimbangkan untuk melakukan short. Justru seperti itu ya. Jadi kita as a small fish sebenarnya cuma bisa ngikutin bigger players. Bigger players saat ini di lower time frame nunjukin bahwa ada aksi sell off yang terjadi dan kita cuma bisa ngikut mereka aja. So if we get the pullback, kita bakal coba untuk manfaatin melakukan short di sana. Tapi kalau misalkan ternyata pullback yang terjadi juga, misalnya ya 2 candle, satu hijau lagi kayak gini, nggak mungkin dong kita nge-short. Kita jatuhnya spekulasi dan mencoba untuk melawan arus. Kalau ini yang terjadi berikutnya, oh udah lain cerita lagi, justru saya akan menunggu pullbacknya untuk saya entry long. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi as a trader cuma bisa follow the bigger fish aja ya, tapi kita di sini boleh kita melakukan antisipasi di area mana akan ada reaksi kira-kira berpotensi menimbulkan reaksi, tapi tidak baik untuk kita berspekulasi ya. Mungkin belibet-libet ya bahasanya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight lah dari apa yang saya sharingkan di video kali ini. Jadi kesimpulannya kalau buat saya di koin Matic maybe kita bisa ngelihat ada koreksi lanjutan. Begitupun pada koin Optimis ya, ada possibility dia bisa nerusin koreksi nih. Tapi saat ini karena kita udah tiba di level dimana ada ekspektasi bahwa harga bisa mendapatkan reaksi, kita lihat dulu reaksinya. Apakah impulsif, apakah korektif, apakah bigger player sudah nggak mau beli lagi di sini, ya kita lihat dulu seperti apa, baru kemudian kita bereaksi setelah data yang kita kumpulkan itu atau informasi yang kita dapat dari reaksi si para bigger players. Oke, hopefully informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Thank you so much for watching and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and cheers guys. Bye-bye.